ngobrol santai tapi seru bersama Kak Angel dan Kak Nanda. ikuti kami terus ya. Let's go. Yuk, yuk. Halo guys, berjumpa lagi bersama kami dua di podcast kali ini. Kita kedatangan kakak-kakak cantik, ada Kak Angel dan Kak Nanda. Kali ini kita mau ngobrol santai tapi seru nih bareng kakak-kakak dua ini. Di sini saya ingin bertanya nih sama Kak Angel pengalaman kerjanya sebelum di sini gimana? Kalau sebelum di sini aku kerja di sosial. Oh ini ya yang Ya, skincare, makeup, itu. Dari situ kurang lebih nggak sampai setahun. Baru habis itu nyoba CPNS, lulus di sini Tahun berapa nyoba CPNS? di 2024. Tapi kan mulai kerjanya kemarin di 2025. berarti di sini masih baru. Masih dari bulan Mei, bulan 5 CPNS. Berarti kakaknya di banyak ya? Belum. Masih calon. Nanti deh kalau misalnya ada prajabatan dulu laksar baru dia pensi. Saya setahun CPNS dulu. Dari rumah kemarin jauh. Jauh. Kalau aku asli Siantar. Oh, jadi kak di sini kok? Ya, kalau di depan kantor. Oh, pantes kakak sering jalan ya. Iya. Gitu kan. Iya, jadi kan pas depan kantor itu. Oh, kirain apa dong? Gojek. Kirain pas di situ. Emang pas itu. Oh, Kak, ini juga sama. Sama, kan berdua. Oh, di sosial juga. Oh, belum. Oh, bukan, bosnya yang Oke, sebelumnya kuliah dulu di 2023 baru lulus dari teknik lingkungan Usul ya. Terus di 2024 langsung nyoba CPNS dan kebetulan masih lolos jadi belum sempat kerja gitu. Ini pekerjaan pertama. Bisa jawab kan? Wih, keren. Oke. Kalau di Taman kan suka dulu kuliah. Saya di lingkungan Usul 2018 tahun 2020. Oh, Tapi tamatnya lulusnya tahun 2023. kakak asal mana? Asli orang Tapanuli-Utara. Jauh. Jadi sama Ya, sama-sama. sama maksudnya. Kayak masih menjalani berdua kan? Iya. Sore. Ya. Kakak aslinya? Siantar. Oh, santai. Berarti kalau ini tiap lebaran. Belum pernah sih kamu. Soalnya Oh, baru lagi belum. mulai kan ini Oh. baru masuk. Kan kami ini magang juga di DLK. Jadi kan kami pengen tahu Kak, pengendalian dampak lingkungan itu kan apa sih Kak itu pengendalian dampak lingkungan dan mengapa penting dalam pembangunan daerah? Pada Anda. Oke, sebelumnya pendali itu namanya sih pengendalian dampak lingkungan. Jadi dari segi kalimat pengendali berarti kita mencegah adanya kerusakan di lingkungan gitu ya. Terus kita juga bekerja di sini berdasarkan regulasi. Jadi regulasi yang kita pegang saat ini adalah di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu tentang PPLH, Perumahan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terus satu lagi itu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Kemudian untuk skup bidang pekerjaan kita adalah di bidang persetujuan lingkungan yang kemudian regulasinya itu berdasarkan Permen LH Nomor 4 2021 untuk jenis klasifikasi batu usaha. Jadinya Kak, mengapa penting dalam pembangunan daerah? Jadi kan pengendalian itu dia mencegah kerusakan ya. Dia mencegah kerusakan dengan cara kita mengelolanya, pengendalian itu. Nah, kenapa itu penting dalam pembangunan daerah? Karena kan kita semakin tahun itu pasti akan melakukan pembangunan. Ini juga semakin kalian lihat juga kan usaha-usaha itu semakin banyak ya, dari yang skala kecil kayak UMKM atau yang skala besar. Nah itu kan mereka pasti akan menghasilkan limbah. Nah inilah dia kenapa kita kendalikan dampak lingkungannya. Kayak misal limbah itu kan kalau misalnya mereka langsung buang ke
pabrik kan itu dari pabrik itu dibuang ke sungai kan itu mencemari sungai. Sedangkan kan masih banyak masyarakat yang menggunakan air sungai itu sebagai kebutuhan utamanya kan, kayak misalnya air minum. Mungkin masih ada beberapa yang menggunakan air sungai itu dimasak untuk air minum atau simpelnya cuci pakaian atau mandi gitu. Jadi kalau misalnya itu nggak kita kelola, kayak langsung kita buang kan itu bisa menimbulkan penyakit kan bagi masyarakat sekitar. Yang pertama itu bisa menimbulkan penyakit. Terus yang kedua juga dia itu kenapa dia penting? Karena dia melindungi sumber daya alam kita. Kayak misalnya kita kelola kan tidak ada kerusakan. Kayak misalnya yang kita kelola itu bukan hanya limbah cair sebenarnya di daerah ini. Kita juga harus melihat limbah kayak udaranya, terus juga limbah padat kayak sampah gitu. Kalau misalnya itu tidak dikelola kan banyak yang berdampak negatif ke situ kan. Terus juga dia penting juga ya kalau misalnya kita kelola dia jadi pembangunan kita ini lancar-lancar aja lah istilahnya karena tidak ada kerusakan. Jadi saat kita melakukan pembangunan daerah ya kita juga harus memikirkan dampak dari pembangunan itu kayak dampaknya limbahnya. Nah itulah kita yang kelola di Pendal ini. Makanya kalau kami itu kan sering nih keluar itu lapangan itu karena adanya misalnya suatu pengaduan dari masyarakat kalau misalnya ada limbah mereka yang ada limbah dari suatu usaha yang tidak dikelola. Nah itu pasti kami cek kenapa tidak dikelola. Nah, harusnya kalau misalnya ada pengaduan kayak gitu atau ada masyarakat yang buka usaha mereka itu harus lapor dulu ke dinas lingkungan hidup mengenai izin suatu usahanya, termasuk juga izin limbahnya. Makanya kenapa sih pengendalian dampak lingkungan itu penting kan untuk bangunan daerah karena itu untuk biar berkepanjangan lah gitu ya untuk pembangunan daerah kita ke depannya. Berarti seperti kayak ini ya kena ayam gitu kan? Tapi itu kan mencemari kan? Iya. Jadi harus minta izin loh ke daerah itu. Nah kalau misalnya usahanya resmi itu memang harus ada izin dari DLH. Nah nanti kan kalau masalah